Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Amelia Anjani dengan NPM 1910104020. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi audit sektor publik. Pada bab ini kita akan mempelajari yaitu regulasi terkait kebijakan audit BPK, penerbitan regulasi, dan penerimaan regulasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang regulasi terkait. Di sini ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua ada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik atau good governance, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, efektif, efisien, serta taat pada peraturan perundang-undangan yang ekonomi, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Untuk mewujudkan itu semua, kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, BPK membutuhkan standar pemeriksaan. Tetapi SAP 1995 dirasa kurang mampu memenuhi dinamika pengelolaan keuangan saat ini. Kemudian, awal tahun 2007, BPK berhasil menyusun standar pemeriksaan yang disebut yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. SPKN mengikat BPK atau pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Dengan adanya SPKN ini, diharapkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat lebih berkualitas, mampu memberikan nilai positif bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lalu terakhir ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Keuangan negara merupakan unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 diatur hal-hal sebagai berikut. 1. Kedudukan dan keanggotaan dalam BPK. 2. Tugas dan wewenang BPK. 3. Pemilihan dan pemberhentian anggota BPK. 4. Hak keuangan dan atau administrasi dan protokoler, tindakan kepolisian, kekebalan, serta larangan. 5. Kode etik, kebebasan, kemandirian, dan akuntabilitas. 6. Pelaksanaan BPK. 7. Anggaran. 8. Ketentuan pidana. 9. Ketentuan peralihan. Dan yang terakhir ada ketentuan penutup. Audit BPK. Di Indonesia, regulasi audit sektor publik diterapkan oleh DPR dan pemerintah dengan mekanisme tertentu. Penetapan regulasi sektor publik diawali dengan pengajuan rancangan regulasi baik berupa rancangan undang-undang atau RUU atau peraturan pemerintah tentang audit sektor publik. Rancangan regulasi tersebut dapat diajukan oleh pemerintah DPR atau DPD. Selanjutnya dibahas bersama-sama oleh pihak-pihak yang berwenang. Kebijakan BPK ada 2, yaitu penyusunan perencanaan audit tahunan dan yang kedua, temu rencana audit tahunan. Yang pertama ada penyusunan perencanaan audit tahunan oleh lembaga auditor, yaitu penyusunan perencanaan audit tahunan berkaitan dengan pihak internal, tim auditor, dan eksternal, yaitu klien. Perencanaan audit berkaitan dengan klien dapat dilakukan dengan menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan audit antara auditor dengan klien. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam proses audit.
Lalu ada proses perencanaan audit tahunan. Pada proses perencanaan audit tahunan meliputi tahapan penilaian risiko dan tahapan penyusunan rancangan audit. Tahapan penilaian risiko dilakukan pada awal siklus perencanaan dan fokuskan pada pengumpulan informasi risiko tentang komponen audit dan penilaian risiko dalam menyusun rancangan audit tahunan. Tahapan penyusunan rancangan audit didiskusikan untuk kepatuhan terhadap penilaian risiko dan menunjukkan pelaksanaan penggunaan sumber daya audit internal dengan cara yang paling efektif. Yang kedua ada temu rencana audit tahunan. Rencana kerja audit tahunan disusun oleh ketua tim audit, kemudian bertemu dengan klien untuk membicarakan perencanaan audit. Setelah disetujui oleh tim klien, kemudian dikomunikasikan kepada seluruh auditor anggota tim dan klien. Rencana kerja audit dibuat fleksibel agar dapat diubah sesuai informasi yang dikumpulkan selama audit dan memungkinkan penggunaan sumber daya yang efektif. Penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan. Tim audit didefinisikan sebagai sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang pilihan yang bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap departemen atau organisasi. Tim audit terdiri dari ketua dan anggota tim audit. Ketua tim audit memiliki tanggung jawab yaitu membuka dan menutup rapat, memilih anggota tim audit, menyiapkan jadwal dan program audit, memimpin pelaksanaan audit, membuat keputusan akhir atas temuan audit, menyerahkan laporan audit, dan memantau tindak lanjut permintaan tindakan koreksi atau PTK. Lalu tugas ketua tim audit yaitu menentukan keperluan setiap penugasan audit, termasuk kualifikasi auditor yang diperlukan, membuat jadwal audit kepatuhan yang disepakati dengan klien, memberitahukan ketidaksesuaian dengan kritis kepada klien, melaporkan dengan segera hasil-hasil audit dan kesimpulannya secara jelas kepada pemimpin organisasi. Setelah tim audit terbentuk dan kebijakan audit sudah dirumuskan, selanjutnya yaitu menerbitkan regulasi tentang tim audit dan kebijakan audit. Regulasi yang ditetapkan pada tahapan ini yaitu berkaitan dengan personel yang akan melakukan audit pada organisasi sektor publik dan regulasi yang berlaku selama proses audit. Memiliki peran penting bagi kelancaran proses audit dengan adanya regulasi yang jelas dan sah. Proses audit yang dilakukan tim audit memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Pembahasan yang terakhir yaitu penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit. Setelah regulasi tim audit dan kebijakan audit diterbitkan, kemudian regulasi tersebut akan diterima oleh lembaga pemeriksa untuk kemudian bisa melakukan proses audit di lembaga atau organisasi sektor publik yang terkait. Secara umum, klien juga memiliki beberapa tugas, yaitu menentukan keperluan atau permintaan dan tujuan audit serta saat proses audit dimulai. Kedua, menentukan unit organisasi yang akan diaudit. 3, menentukan ruang lingkup umum audit. Keempat, menerima laporan hasil audit. Dan yang terakhir, memberitahu klien untuk menindaklanjuti hasil temuan audit. Selain klien, masih ada pihak yang diaudit atau yang biasa disebut klien. Klien memiliki tugas sebagai berikut. Menginformasikan kepada penanggung jawab unit organisasi atau kegiatan yang akan diaudit tentang tujuan dan lingkup audit. Kedua, menunjuk staf yang bertugas mendampingi tim audit. Ketiga, menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh tim audit guna menjamin keefektifan dan keefisienan proses audit. Keempat, membuka akses ke fasilitas dan bukti material yang diminta auditor. Kelima, melakukan kerjasama dengan auditor sehingga tujuan dapat tercapai. Terakhir, menentukan dan
inisiatif melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan laporan audit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.